Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-6 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 2023 Miladiah. Jadi kalau kita hitung Miladiah, maka ini hari adalah hari Ahad. Tapi kalau kita menghitung bulan Hijriah, maka hari ini, malam ini adalah hari Senin. Ya, jadi Ahad malam, malam Senin. Ya, Ahad, karena bulan Hijriah itu dimulai dari waktu maghrib. Kemudian waktu Miladiah itu dimulai dengan jam 00. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Sebelum kita mulai, ya, kita baca doa dulu dalam hati masing-masing, yaitu Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dan gudang bendaharaan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha penyayang. Malam ini kita akan memulai kajian Tafsir Al-Jalalain Surah Al-Baqarah ayat 49. Di dalam mempelajari Al-Quran, ya, ada 3 macam yang kita ingin pelajari. Pertama, tajwid, ya, bacaannya, ya, mengikuti bacaan yang benar dan bacaan yang baik. Warattilil Qur'ana tartila, ya. Yang kedua, bahasanya, yaitu bahasa Arab. Karena di dalam bahasa Arab itu ada kawaid, kaidah, nahwu, saraf. Kemudian yang ketiga adalah tafsir, terjemahan dan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 49. Baik, sebelum kita membaca ayat, di sini saya akan menjelaskan tajwidnya dulu, ya. Pertama, kata wa iz najjainakum. Ya, di situ ada najjaina. Nah, di situ panjang, ya, disebut mat tabi'i. Ya, mat tabi'i itu mat yang biasa, panjangnya 1 alif atau 2 harakat, ya, tidak boleh lebih, ya, atau kurang. Ya, jadi sedang, wa iz najjainakum. Jadi na di situ disebut mat tabi'i, panjangnya biasa, yaitu 1 alif atau 2 harakat. Seperti juga ali. Nah, kemudian min ali, ya, ada nun sukun ketemu hamzah. Ya, itu nun sukun ketemu hamzah. Dalam tajwid dikatakan izhar halqi. Nah, izhar itu terang, jelas, jelas nunnya, ya, nun atau tanwinnya, min. Kemudian halqi itu huruf yang ada di kerongkongan. Ya. Jadi ada 6 huruf,
yang ada di kerongkongan itu antara lain pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima ghain, yang keenam kha. Jadi cara membacanya itu jelas, min ali, dan tidak mendengung ya, min ali Fir'aun. Kemudian di situ ada kata su, ya, sumunakum su, ya, mim ketemu sin, ya, mim ketemu sin, disebut apa bacanya? Mim sukun, ya, ketemu dengan sin, disebut izhar syafawi. Jadi izhar itu artinya terang, syafawi itu bibir, ya, syafawi mim, jadi ketemu bibir dengan bibir atas dengan bawah. Jadi cara membacanya mim itu dengan terang, jelas di bibir serta mulut tertutup, mim, ya. Berarti yasumunakum su. Ya. Kemudian su, ya, itu ada mat tabi'i. Mat tabi'i itu dhamma ketemu dengan waw sukun, ya, itu u, itu mat tabi'i. Kemudian ketemu lagi hamzah, jadi mat tabi'i ketemu hamzah, ya, dalam satu kata, ya, su. Jadi itu bacaannya disebut mat wajib muttasil. Ya, mat itu panjang, wajib itu harus, muttasil itu bersambung, ya, bersambung dalam satu kata. Nah, itu cara membacanya dipanjangkan, ya, minimal itu 2,5 alif atau 5 harakat, ya. Jadi su, ya, su, ya, yasumunakum su al azab. Itu ada beberapa mat wajib muttasil di sini, antara lain abnaakum, ya, itu juga abnaa dalam satu kata. Kemudian nisaakum, ya, nisa, nah, itu juga mat wajib muttasil. Kemudian mir rabbikum, ya, itu nun sukun ketemu ra, nah, itu disebut idgham bila gunnah, ya, idgham itu dimasukkan, ya, jadi nunnya dimasukkan ke dalam ra, jadi dia berubah, jadi tidak kentara itu nunnya karena dimasukkan ke ra, jadi mir, ya, mir, bukan min tapi mir rabbikum, dan tidak mendengung. Bila itu bila tidak mendengung. Kemudian rabbikum, ya, itu ra tebal. Kalau dia berbaris fathah disebut ra mufakhamah, ra tebal, karena ada ra tipis, ri. Kalau baris kasrah itu tipis, tapi kalau berbaris fathah atau dhamma itu tebal, ra. Jadi bukan ra tapi ra. Ya, jadi a berubah menjadi o, ra, bukan ra, ya, mir rabbikum, ya. Kemudian azim, azimun, itu huruf terakhir berbaris 2 dhamma, ya, azimun. Nah, dia itu di akhir, ya, di akhir, berada di akhir, huruf yang berakhiran dhammatain. Ya, membacanya harus disukunkan, ya, disukunkan lebih dahulu. Jadi bukan azimun, kalau kita berhenti disukunkan azim, tapi kalau disambung azimun. Ya, kalau kita baca ada kata selanjutnya, nah, itu azimun, tapi kalau berhenti karena berada di akhir maka dibaca disukunkan azim, nah, harus disukunkan lebih dahulu, kemudian dibaca mati,
dengan terang, ya, menurut bacaan hurufnya masing-masing. Jadi kalau hurufnya mim, ya berarti mim sukun, azim, dan seterusnya. Ya, baik, kita baca ayatnya dulu, ya. Saya dahulu membaca, kemudian kamu berikutnya, ya. Jadi nanti setelah saya kamu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Wa idz najjaynakum وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ su'al azab. Kita mulai al-Baqarah karena anak baru semua ini. Anak baru semua ya. Yang baru masuk. Oh, begitu. Jadi kita mulai dulu pakai. Jadi punya dasar Sudah kita. terlanjur nih. Ini apa tapi Pekan depan ya. Baru kelas 1 habis. Iya, tak kalah. Seandainya tadi kita kasih tahu Kak, ya. Tidak apa-apa itu. Ya, kita lanjutkan ya. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya, silakan. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Ya, karena ini sebenarnya katanya santri baru ya. Saya juga tidak tahu bahwa harusnya dimulai dari surah Al-Fatihah. Insya Allah kita mulai dari surah Al-Fatihah pekan depan ya. Karena sudah terlanjur, ini saya lanjutkan untuk ayat sebelumnya ya, yaitu 48 kemudian ayat 49. Kemudian kita mau belajar fawaidnya ya, nahwunya serta artinya. Pertama huruf wawu. Ya, itu huruf wawu artinya dan. Kalau dia ada barisnya wawu, nah itu berarti dan atau demi. Ya, bisa demi, bisa dan. Jadi harfun itu dalam bahasa Arab disebut huruf atau kata. Jadi harfun itu bisa berarti huruf, bisa berarti kata. Kalau huruf itu tidak ada artinya ya, karena tidak ada barisnya, mulai dari alif sampai ya. Kalau harfun berarti kata, itu disebut kata depan atau kata bantu ya, kata bantu seperti wawu ya,
seperti ila, seperti min. Nah, itu juga harfun tetapi artinya kata bantu. Jadi harfun mabniun, ya, mabniun itu harfu atfin. Harfu atfin itu kata untuk menyambung dari huruf sebelum datang huruf sesudahnya. Jadi umpamanya Muhammad wa Ali. Jadi Muhammad wa itu wawnya itu kata sambung dari kata sebelumnya dan kata sesudahnya. Ya, itu namanya harfu ataf, ya. Najjaina, ya, najjainakum artinya kami selamatkan, ya. Naknya itu kami, najjai, ya, najja yunajji itu kalau dalam nahwu disebut fi'il madhi. Ya, mudah-mudahan yang dari madrasah ibtidaiyah sebelumnya atau pernah belajar bahasa Arab tapi tidak apa-apa kita belajar nahwu sekarang. Ya, najjai itu ada namanya fi'lun madin, kata benda, kata kerja lampau. Kami telah, jadi ada na di situ menunjukkan kami itu Allah, najjainakum. Kemudian kum itu domir, ya, naknya juga itu domir. Jadi ada dua domir di sini, ada domir menunjukkan fa'il, ya, kata subjek, ya, fa'il yang mengerjakan. Kemudian ada domir maf'ulun bih, yaitu objek. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia objek, tapi kalau dalam bahasa Arab maf'ulun bih. Karena jainakum, ya. Jadi kalau disebut di sini ingatlah, ya, itu ingatlah ketika najjainakum kami selamatkan kamu. Nah, yang dimaksud kum di sini kalian itu abaakum. Ya, abaakum itu nenek moyang. Nenek moyangnya Bani Israel, ya. Abaakum. Wal khitabu bihi wa bima ba'dahu lil mawjudina fi zamani nabiyina. Jadi yang dimaksud yang ditujukan atau maksudnya ayat ini ditujukan kepada Bani Israel atau Yahudi pada masa Nabi, karena ayat ini turun pada masa Nabi, ya. Jadi lil mawjudina fi zamani nabiyina, pada zaman Nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kita disuruh ingat, artinya ucapan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima an'amallahu ala abaihim, ya, sebagaimana nenek moyang mereka dulu itu pada zaman Nabi Musa, Bani Israel itu diselamatkan, ya, diselamatkan dari kejaran Fir'aun beserta bala tentaranya ketika menyeberangi Sungai Nil, ya, sehingga Musa pada waktu itu dia ketakutan karena di depan laut, di belakang Fir'aun beserta bala tentaranya, sehingga dia sangat khawatir, sangat ketakutan bagaimana caranya. Maka Allah menyuruh memukulkan tongkatnya. Itulah mukjizatnya Nabi Musa. Ketika dipukulkan tongkatnya, maka jadilah itu jalan di atas Laut Merah, sehingga Nabi Musa beserta kaumnya bisa menyeberangi itu Laut Merah karena ada jalan. Tapi setelah sampai Musa dengan kaumnya di seberang laut, nah, itu Fir'aun dengan bala tentaranya ikut di belakang. Sementara mereka berada di tengah laut, nah, itu jalanan
berubah menjadi laut kembali, sehingga mereka tenggelam, Fir'aun beserta bala tentaranya. Nah, makanya Allah mengingatkan, ingat bahwa kami dulu selamatkan kamu dari kejaran Fir'aun, bima an'amallahu ala abaihim tazkiran lahum. Ya, ingat bahwa itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepadamu dengan diselamatkanmu dari kejaran Fir'aun beserta bala tentaranya. Yang dimaksud mengingat di sini adalah liyu'minu, supaya kamu beriman, ya, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyu'minu min, nah, ini min ali Fir'aun, ya, dari keluarga Fir'aun. Ya, dari keluarga Fir'aun itu maksudnya termasuk pasukannya, termasuk anggotanya, menteri-menterinya dan semuanya. Nah, yasumunakum, ya, yasumunakum, nah, itu artinya menyiksa kamu. Ya, di sini dikatakan yasumunakum yuzikunakum, yang menyiksa kamu. Ya, itu Fir'aun pada masamu itu kamu disiksa. Nah, disiksa dengan bekerja keras tanpa digaji, lalu disiksa seperti budak, ya, artinya tidak punya kemerdekaan. Nah, ini adalah siksaan yang sangat pedih, maka kamu harus tinggalkan itu Fir'aun dari siksaan untuk menyeberang ke Mesir. Nah, itulah siksaan yang amat pedih, ya, asaddu wal jumlatu hal. Nah, di sini ada jumlah, yang dimaksud jumlah itu kalau dalam bahasa Indonesia kalimat, ya, kalau dalam bahasa Arab jumlah. Yasumunakum itu jumlah, yasumunakum su'al azab. Kalimat itu artinya terdiri dari beberapa kata, ya. Yasumunakum itu satu kata, kum soal azab, ya, itu ada 3 kata berarti menjadi kalimat. Itu dalam bahasa Arab disebut hal, keadaan kamu ketika berada di masa Fir'aun. Ya, najjainakum, makanya itu Allah mengatakan najjainakum, ya, kami selamatkan kamu dari siksaan Fir'aun, ya, pada masanya. Kemudian yuzabbihuna, ya, yasbahuna atau yuzabbihuna. Jadi kalau di dalam kaidah bahasa Arab, nah, itu najjainakum, kumnya itu maf'ulun bi, ya, kemudian minnya itu harfu jar, ali majrur, ya, dan seterusnya nanti dipelajari di kelas masing-masing, ya. Yuzabbihuna itu artinya mereka menyembelih kamu, ya. Yuzabbihuna, yang disembelih itu adalah, ya, anak laki-laki, bayi. Karena Fir'aun pernah bermimpi bahwa nanti suatu saat akan ada dari Bani Israel orang laki-laki yang akan merebut, ya, kerajaan. Ya, dia bermimpi seperti itu. Ada api yang muncul, ya, muncul untuk mengambil alih itu kerajaan, ya, sehingga dia mau sembelih semua bayi yang lahir pada waktu itu, ya, kecuali Nabi Musa selamat, karena Nabi Musa itu diilhamkan kepada ibunya untuk dialirkan di Sungai Nil, ya, dialirkan di Sungai Nil. Seandainya bukan karena pertolongan Allah, ya sudah pasti dia juga ikut disembelih. Tapi karena pertolongan Allah, bahkan dia dipelihara oleh istri Fir'aun, ya, karena
Fir'aun itu tidak punya anak, maka Musa menjadi anaknya. Ketika Musa didapatkan di Sungai Nil, diambil oleh istri Fir'aun, lalu dipelihara dari kecilnya. Fir'aun ini pada mulanya dia sangat bergembira karena ada bayi yang dia dapatkan. Ketika dia pangku itu Nabi Musa, tiba-tiba Nabi Musa itu menarik jenggotnya Fir'aun dengan keras sekali sehingga kesakitan, kemudian dilepas lalu mau dibunuh, ya mau dibunuh oleh Fir'aun, tapi tiba-tiba istrinya jangan dulu, ini bayi tidak tahu apa-apa, kita uji dulu apakah dia berakal atau tidak. Maka diberikanlah dua macam barang. Pertama bara api, yang kedua kurma. Yang mana dia pilih? Nah, kalau dia pilih kurma berarti dia berakal. Kalau dia pilih bara api berarti tidak berakal. Ya. Karena bayi itu tidak dia tahu, bisa saja dia pilih kurma walaupun dia tidak tahu bahwa itu bermanfaat. Ya sebenarnya dia mau pilih itu kurma, tapi Allah menjaganya, maka malaikat pindahkan tangannya ke bara api sehingga pahamlah itu Fir'aun bahwa oh betul tidak jadi dibunuh karena memang tidak berakal. Sehingga selamatlah dia sampai besar ya, dan dia sempat membunuh seorang dari kelompoknya Fir'aun, karena ada pertengkaran antara Bani Israel dengan kaumnya Fir'aun itu, sehingga Nabi Musa marah, hanya satu kali tonjokan saja meninggal, lalu dia lari karena takut dibunuh. Itu kisahnya seperti itu. Sehingga habislah bayi pada masa itu kecuali perempuan. Yuzabbihuna abna